Ya, Assalamualaikum. Hari ini kita ditemani kembali oleh sosok Mbah Hilo, di mana kita akan membahas tentang masih seputar Pantai Drini ya, teman-teman, yang dimana menewaskan 4 siswa SMPN 7 Mojokerto. Nah, ini ada berita terbaru ya yang bisa saya ambil dari media ya, di mana orang tua korban yang meninggal terseret ombak Pantai Drini tolak untuk berdamai. Nah, ini sebuah video viral di media sosial yang menarasikan salah satu keluarga siswa SMPN 7 Mojokerto, Jawa Timur, korban tewas terseret ombak di Pantai Drini, daerah istimewa Yogyakarta, menolak damai dengan pihak sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya bernama Yosep dan Istiqomah. Orang tua korban outing kelas SMPN 7 Kota Mojokerto, keduanya marah-marah dan menyobek kertas surat damai dan tawaran sejumlah uang yang disodorkan oleh sejumlah perempuan yang diduga adalah guru SMPN 7. Surat yang disodorkan diduga pernyataan damai agar keluarga tidak melanjutkan kasus terjadinya laka laut di Pantai Drini, Gunung Kidul. Bailo, ya, tadi singkat sudah saya bacakan. Apakah menurut Mbah Hilo, ya, ini ada dalih nih dari wali kota kalau nggak salah, mengatakan itu bukan nyogok, itu bukan damai, tapi itu hanyalah administratif katanya. Nah, tapi kok bawa-bawa amplop, bawa-bawa uang, konon katanya di video yang viral itu. Menurut Mbak Ilo tanggapannya gimana terkait dengan kejadian di Pantai Drini? Ya, kalau dari pandangan saya ya, sang ibu ataupun sang korban ini, ya keluarga namanya korban, ya lagi duka gitu ya. Uang ya kan biasa datang tuh, orang pun takjiah datang kan kadang membawa uang, ya, kemudian diletakkan di beras kuning tuh lagi, ya. Kalau itu beda namanya, lagi, beda lagi itu namanya. Yang kalau memang biasa ada orang meninggal gitu ya, ditaruh di baskom di apa, itu beda lagi. Itu untuk nanti kemudian kalau ada tahlil gitu ya Mbak ya. Namun ketika ini kan sudah sangkut paut dengan pihak korban dari guru-guru tersebut gitu ya. Berarti ada kepentingan gitu ya Mbak, ada kepentingan seperti itu. Nah, sekarang kan gini, namanya orang lagi duka gitu ya. Nah, dukanya ini kalau kita bilang meninggalnya tidak wajar gitu kalau kita bilang. Nah, kenapa tidak wajar? Ada unsur kecerobohan juga di dalamnya gitu ya Mbak. Itu. Jadi orang tua ini berapapun nilai uang tidak terbayar, ya apa tidak ada harganya uang itu, tidak ada nilainya lah kita bilang, ketimbang anak yang hilang tersebut. Nah, disitulah hilang dan meninggal. Disitulah sakit hatinya orang tua tersebut. Sebetulnya kejadian ini keributan antara orang tua dan guru ini Mbah, yang katanya disebut tidak bersimpati karena memberikan uang damai gitu ya. Mungkin waktunya ya Mbak ya. Iya, waktunya mereka ini belum tepat gitu ya. Belum tepat saat orang berduka, tiba-tiba mereka ini memberikan uang itu menurut saya sih salah berat gitu ya. Ya, ini terkait mungkin dengan sosok arwah orang yang meninggal Mbak. Itu berapa hari biasanya ada di rumah itu? Biasanya ya kalau mungkin kalau kita kan orang Jawa tuh biasanya naruh sentir ya, gitu ya. Itu mungkin ada sekitar 40 hari itu biasanya. 40 hari ya. Itu berarti kalau misalkan itu memang benar, si korban itu ada di rumah itu, kemudian melihat, loh, ibuku, orang tuaku nerima uang gitu loh dari kematianku gitu loh. Ya, itulah makanya mungkin ya sang ibu pun tidak rela sebenarnya kehilangan anak seperti itu ya. Meninggal sangat tragis kita bilang seperti itu. Nah, beda meninggal tiba-tiba sakit. Karena gini Mbak, karena gini yang terjadi di Pantai Drini itu kan itu akibat kelalaian kita bilang gitu kan. Lepas pengawasan atau pengawasan yang kurang diperketat gitu ya. Dan diketahui juga Mbak, wisata Pantai Drini itu dikelola oleh Pemkab Mbak, pemerintahnya, gitu. Pemerintah langsung Mbak. Jadi di sini kalau misalkan dituntut pasti Pemkab lah yang kena gitu loh. Begitupun pihak sekolah. Wajarlah di sini adanya surat-surat damai gitu, uang-uang damai gitu. Itu mungkin dilakukan atau hanya seperti yang dibilang wali kota tadi, ini hanya administratif, melengkapi administratif gitu loh.
Menurut Mbak Elo gimana? Ya, mungkin begini juga ya. Mungkin apabila mereka tidak memberikan uang tersebut, Iya. yang mungkin bagi mereka takut ada tuntutan seperti itu. Iya. Nah, sudah jelas seperti itu Iya. ya. Makanya Nah. kemarin kan kita sempat bahas begini, andai kata tim SAR kan ada di lokasi sebelum Nah. kejadian yang kita dengarkan dari video-video yang beredar. Nah, kenapa tim SAR kalau memang itu memang sangat berbahaya, kenapa hanya melalui toa gitu? Iya. Kenapa nggak langsung turun kemudian memberikan batas atau garis? Kan bisa ya, masa garis di Iya. laut toh, Mbah? Bisa, Pagar, Iya, pagar yang- bambu aja bisa dipasang di laut Iya, gitu kan, iya. apalagi batas cuman tali terapung. Saya rasa itu cukup bisa. Cuman kenapa tidak dilakukan hingga terakhir menyebabkan 4 orang meninggal dunia gitu loh, Mbah. Ya, itulah mungkin mereka ini kelalai ya. Lalai ya, Mbak? Lalai. Mm-mm. Lalai dalam arti kata tugas-tugas tersebut dianggap sepele gitu ya. Dianggap sepele ya. Padahal itu sudah sering, kalau dibilang sudah terlihat sering jelas gitu ya, bahwasanya ombak selalu besar gitu ya. Nah, besarnya itu nggak terduga, Mbak. Kadang Iya, dia bisa cuman kan di situ besar kan- secara tiba-tiba. Iya, mereka kan sebenarnya kan tahu sih, namanya seluk-beluk di situ ya. Iya. Walaupun tidak setiap hari itu, cuman kan mereka tahu itu bahwasanya ombak selalu hadir ya di situ, kadang tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti Oke. kan bukan sekali dua kali seperti itu. Wajar nggak orang tuanya itu mengusir dan memarahi, menolak uang damai, surat damai itu, Mbak? Ya, wajar, namanya orang Wajar lagi ya, emosi manusiawi ya. Manusia lagi emosi, Berduka juga. sedang berduka kehilangan anak yang dicintai seperti itu. Iya. Nah, Jadi pandangan panjenengan, pesan panjenengan untuk orang-orang yang mungkin pingin damai gitu ya. Ini kan kelompok-kelompok berarti ini ya kan. iya. Mungkin ada kepentingan tertentu. Ini apa pesan panjenengan nih? Ya, Termasuk pihak sekolahnya. ya, mungkin Tentu begini semuanya juga harus ya. bertanggung jawab penuh dong. Iya, gitu. harus bertanggung jawab penuh. Itulah semua itu tidak ada sebenarnya pengawalan ketat gitu ya, penjagaan ketat. Kemana mereka murid-murid mau ditujukan? Iya. Seperti itu. Nah, contoh seperti ke air gitu ya, mereka harus mantau gitu di air, ke gunung. Nah, mereka harus mantau juga ke gunung. Contoh Iya. seperti jurang-jurang yang rawan longsor seperti itu ya. Nah, itu harus dikoordinasikan seperti itu. Nah, Oke. agar supaya aman. Iya, berarti itu. namanya juga yang dibawa juga nyawa orang Iya, ya, Mbak ya. iya. Pihak sekolah membawa nyawa-nyawa para murid yang lebih dari ratusan orang. Tentunya ini harus jadi pertanggungjawaban yang besar gitu. Hingga terjadi hal yang seperti ini itu memang harusnya udah resiko yang dipikirkan dari awal ya, Mbak ya. Iya. Sejak awal rencana pergi ke pantai ini diadakan gitu, termasuk persiapan kendaraan, bus pariwisata dan lain-lain itu juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena kejadian berulang, Mbak. Bus yang tidak layak jalan disewa. Disewa, ya, seperti yang dahulu ya. Iya, Ya. supir yang bukan supir resminya tiba-tiba mengendarai. Hal itu semua harus dipersiapkan, harus matang intinya. Jadi pernyataan Mbah Hilo tadi memang wajarlah kalau orang tua itu marah, bahkan mengusir pihak sekolah gitu. Karena kenapa? Anak gue udah hilang gara-gara liburan yang harusnya menjadi edukasi, pendidikan dan senang-senang gitu. Tapi akhirnya apa? Membawa duka. Ya harusnya ini bisa saja bisa saja tidak terjadi asalkan ada kewaspadaan ya, Mbak ya. Iya. 200 lebih orang ibaratnya ikut dalam liburan tersebut. Kalau ada ya pihak-pihak yang diturunkan untuk mengawasi, membatasi anak-anak ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti melewati batas, kedalaman dan lain-lain. Mungkin hal ini tidak terjadi, Mbak. Gitu toh. Jadi ya kita apa sih yang harus dilakukan sama pihak keluarga, Mbak? Dengan kondisi-kondisi seperti ini, termasuk ada isu mau damai gitu, Mbak. Ya, mungkin sih dari pandangan saya ya, pihak keluarga ini akan menuntut gitu ya. Kalau dari- Sebaiknya menuntut ya, Mbak, biar Menuntut, ada iya. pihak-pihak yang kapok dari Iya. kejadian ini ya, Mbak Iya. ya. Oke ya, teman-teman, kita sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.